Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Desti Rianti. Sekarang kita sudah memasuki bab yang ke-14, yaitu lab setup. Ini terdapat beberapa materi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama pengenalan topologi, yang kedua install Debian server, yang ketiga install Ubuntu desktop, yang keempat install Ubuntu server, yang kelima cloning Debian, yang keenam snapshot VM, yang ketujuh setup topologi, yang kedelapan konfigurasi RAM VM. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan topologi. Nah, ini dia topologinya. Ini merupakan laptop kita atau HotOS ya. Lalu HotOS ini akan terhubung ke router Debian. Jadi HotOS ini hanya akan terhubung ke router Debian, yang mana router Debian ini menggunakan Debian server yang akan kita setup nantinya di VirtualBox. Lalu jika router Debian ini dia akan terkoneksi ke klien Ubuntu atau Ubuntu desktop, nanti kita akan mempersiapkan juga Ubuntu desktopnya. Lalu juga Debian routernya. Dia akan terkoneksi atau terhubung dengan internal network. Yang mana internal network ini terdapat dua server, yaitu yang pertama server Debian server, yang kedua server Ubuntu. Dan mereka berdua ini berbasis Debian server dan Ubuntu server. Jadi topologi kali ini memiliki tiga kriteria. Yang pertama adalah Ubuntu desktop, yang kedua Debian server, yang ketiga Ubuntu server ya. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu install Debian server. Pertama kita akan meng-setup terlebih dahulu untuk router Debian-nya atau Debian server ya. Dan ini masih terdapat server yang kita buat pada video sebelumnya ya. Jadi ini kita kosongkan dulu dengan mendelete servernya. Klik kanan, remove, delete all file. Nah, pada kali ini kita akan menginstal Debian server tanpa GUI. Jadi benar-benar full CLI atau dipenuhi dengan tulisan saja. Lalu klik new. Untuk name-nya saya akan berikan nama RTR Debian server. Untuk tipenya adalah Linux dan versionnya adalah Debian 64-bit. Kemudian kita bisa next saja, start Debian-nya. Di sini kalian bisa masukkan file Debian yang sudah kalian punya. Nah, untuk instalasinya kita akan menggunakan CLI saja tanpa graphical install. Di sini kalian bisa pilih opsi install. Untuk language-nya saya akan pilih English, dan untuk lokasinya saya pilih other. Karena kita berada di Asia, maka pilih Asia. Pilih Indonesia, scroll saja ke bawah, pilih opsi United States. Oke, mode to use, pilih American English. Ini kita disuruh untuk memberikan nama host OS-nya. Saya akan kasih nama rtr-debian. Continue. Dan nama domainnya saya akan ketikkan rtrdebian.com. Untuk kata sandi saya kasih yang gampang saja 1, 2, 3, 4, 5. Untuk namanya saya akan menggunakan nama router Debian. Klik continue. Kata sandinya sama tadi saja ya. Di sini kalian bisa pilih waktu dan tempatnya. Karena saya berada di wilayah Jawa, maka saya pilih Western. Di sini ada 4 partisi pilihan. Saya akan pilih yang created, use, and direct text. Saya pilih ini saja. Lalu pilih all files in one partition. Lalu pilih finish partition. Right to change this. Saya pilih yes. Berpartisipasi dalam survei saya pilih no. Ini pilih yes ya. Tuh pilih yang bawah. Lalu kita diharuskan untuk mereboot setelah melakukan proses instalasi. Nah, sekarang di sini kita sudah bisa masuk ya ke Debian-nya. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu install Ubuntu desktop. Sebelumnya teman-teman bisa install Ubuntu-nya di aplikasi pencarian ya. Ketik saja download Ubuntu desktop. Klik tools, lalu new. Dan di sini kita ketikkan Ubuntu desktop client. Setelah itu kalian bisa start. Lalu pilih file Ubuntu yang sudah di-download. Dan di sini klik install Ubuntu. Lalu keyboardnya pilih English ya. Pilih normal installation. Lalu pilih erase disk. Erase disk ini akan menghapus seluruh disk yang ada di Ubuntu. Lalu akan menginstal ulang Ubuntu. Install now. Lalu continue. Oke, di sini kita harus menentukan tempat.
Saya pilih Jakarta. Lalu di sini kalian bisa isi kolomnya ya, sesuai dengan nama kalian atau opsional saja. Setelah itu kita bisa tunggu. Jika sudah, klik Restart Now. Nah, ini sekarang kita sudah bisa masuk ya ke Ubuntu Desktop. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu install Ubuntu Server. Pada materi sebelumnya kita sempat menginstal Ubuntu Desktop sebagai klien, begitu juga dengan Debian Server sebagai router. Nah, nantinya untuk Debian Server yang sebagai server kita tidak perlu menginstal kembali, namun kita akan melakukan cloning pada materi selanjutnya. Sekarang kita tinggal melakukan instalasi pada Ubuntu Server. Nah, untuk instalasi Ubuntu Server sudah kita lakukan pada video sebelumnya. Jadi teman-teman tinggal persiapkan Ubuntu servernya dengan install dengan tata cara yang sudah saya berikan di video sebelumnya. Nanti setelahnya akan muncul tampilan seperti ini ya. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu cloning Debian. Sekarang kita akan mengcloning Debian server ini sebagai server. Jadi cloning ini kata lainnya yaitu duplikat. Kita tidak perlu melakukan instalasi kembali pada Debian atau VM lainnya. Kita bisa klik kanan di RTR Debian server ini, lalu pilih clone, dan di sini saya ganti namanya server Debian server. Pilih full count, lalu finish. Oke, ini selesai dan cepat ya, dibandingkan kita harus menginstalasi ulang pada Debian. Kita masuk ke materi yang keenam, yaitu snapshot VM. Nah, di sini saya akan klik titik 3 ini, lalu pilih snapshot dan pilih tag, lalu berikan nama default. Begitu juga dengan Ubuntu Desktop, Ubuntu Server, dan Debian Server. Kita berikan semuanya dengan nama default ya. Oke, kita sudah melakukan snapshot pada seluruh VM, yang mana jika kita terdapat error, nantinya kita bisa kembali ke snapshot default ini sehingga error tersebut bisa hilang. Kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu setup topologi. Di topologi yang sudah kita siapkan ini ada host OS ya, yang mana host OS ini akan terhubung ke router Debian atau Debian server, lalu Debian server akan terhubung ke internal network, yang mana internal network ini terdapat Debian sebagai server atau Ubuntu sebagai server 2. Dan Debian server sebagai router ini juga akan terhubung ke Ubuntu Desktop sebagai klien, yang nantinya akan seperti ini. Router Debian terhubung dengan host OS dengan adapter 1, router Debian internal network menggunakan adapter 2, dan terhubung ke klien Ubuntu menggunakan adapter 3. Kita langsung coba saja. Saya akan menggunakan RTR Debian server, lalu klik setting, network. Kita pilih network, lalu di sini pilih host only adapter. Name-nya saya akan menggunakan VirtualBox host only internet adapter. Dan jangan lupa ya, Debian routernya dimatikan, jangan di start, karena kita akan mengaktifkan adapter 2 dan 3, yang mana jika Debian routernya menyala, maka tidak akan bisa di checklist. Kita aktifkan juga adapter 2. Adapter 2-nya di checklist ya. Lalu pilih internal network. Namanya saya berikan nama server network. Lalu adapter 3 saya enable, yang mana adapter 3 akan terhubung ke klien Ubuntu menggunakan internal network. Untuk namanya yaitu client network. Oke, sekarang kita sudah mengkonfigurasi pada Debian routernya. Kita sudah menghubungkan ke setiap VM. Sekarang kita tinggal menghubungkan pada Debian server, Ubuntu server, dan juga Ubuntu Desktop client. Di sini saya akan mengkonfigurasi dulu dari Ubuntu Desktop seperti biasa, settings, network adapter 1, pilih internal network. Name-nya client network, karena Debian router sendiri untuk terhubung ke Ubuntu Desktop. Dia menggunakan interface yang bernama client network. Lalu lanjut pada Ubuntu server, internal network, lalu server network. Dan begitu juga dengan yang Debian server ya. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu konfigurasi RAM VM.
Pada pembahasan kali ini kita akan mengkonfigurasi RAM pada setiap VM, karena nantinya semua VM ini akan berjalan secara bersamaan. Yang mana jika teman-teman memiliki laptop atau host OS-nya memiliki spesifikasi yang rendah, itu bisa membuat laptop kita blue screen of death. Jika terdapat OS yang berjalan secara bersamaan lebih dari 2 OS, dan ternyata laptop tersebut memiliki spesifikasi yang tidak cukup, maka itu bisa membuat laptop kita hang. Oleh karena itu, kita bisa setting setiap RAM pada setiap VM ini, sehingga hanya menggunakan sedikit spesifikasi dari laptop ya. Jadi kita menggunakan minimal RAM dari setiap VM ini. Kita coba dulu pada router Debian, klik setting, lalu sistem. Ini kita ubah menjadi 512 ya. Dan prosesornya 1. Dan kita juga bisa melakukan hal yang sama seperti ini ke Ubuntu Desktop, Ubuntu Server, dan server Debian Server ya. Sekian materi di bab 14 ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.